Hai minimalis people, kembali lagi dengan aku Ata, in a girl and minimalis. Gak terasa ya, kita sudah memasuki akhir tahun dan sekarang di bulan Desember 2022. Dan tinggal menghitung hari lagi nih untuk kita menuju ke tahun 2023. Pastinya ada banyak cerita suka dan duka yang kita udah lewati di tahun 2022. Tapi kali ini aku pengen mengajak kalian untuk berhenti sejenak dan take your time to reflect what happened, what you have been done in 2022. Maybe di tahun 2022 kita bisa jadi sosok yang protagonis atau kita bisa jadi sosok yang antagonis, right? Kalau kita ingat yang sedih-sedih, pasti banyak sekali ya. Tapi kali ini aku ingin kalian lebih fokus, lebih concern ke hal-hal yang baik yang kamu alami di tahun 2022. Nah, ketika kita mengingat hal yang baik, aku percaya yang ada itu adalah rasa syukur. Ucapan syukur ini seakan mengingatkan kita kalau hidup kita berharga dan menyadarkan kita kalau kita adalah strong person. We are a strong person dan masih bisa survive sampai sekarang. Sadar gak sih kalau kita mengucap syukur itu bisa mengubah sikap kita dan respon kita terhadap sesuatu? Nah, kalau sikap kita benar dan respon kita benar, I believe hal itu akan membawa kita ke arah hidup yang lebih benar juga. Mengucap syukur juga bisa mengubah perspektif kita terhadap kehidupan. Kita juga bisa merasa lebih puas, feel content, merasa hidup kita lebih berarti, dan kita juga bisa lebih optimis. Rasa syukur bisa membuat kita fokus kepada apa yang kita punya ketimbang pada hal-hal yang tidak kita punya. Dan berdasarkan survei, rasa syukur ternyata bisa membuat kita lebih sehat secara fisik maupun mental. Mengucap syukur itu kelihatannya sebagai sesuatu yang sepele, yang klise. Tapi di dalam prakteknya sangat sulit untuk kita lakukan. Kenapa? Karena biasanya kita itu lebih fokus kepada apa yang kita mau, apa yang terus kita ingini, apa yang sesuatu yang tidak pernah terpenuhi dalam hidup kita. Fokusnya kita pada apa yang belum kita punya, fokusnya kita pada masalah dalam hidup kita. Ada kalanya di musim kehidupan kita, rasa syukur sangat mudah kita lakukan. Misalnya di saat kehidupan finansial kita bagus, kesehatan fisik kita baik, kita bisa makan enak, rapot anak-anak kita sedang bagus. Intinya di saat semuanya baik, di saat semuanya bagus, di saat semuanya sesuai yang kita harapkan, itu sangat mudah untuk kita bersyukur. Namun di saat keadaan tidak baik, saat ada cobaan, saat kita gagal, saat kita sakit, di saat titik terendah dalam hidup kita, kayaknya nggak gampang ya untuk mengucap syukur. Itulah mengapa rasa syukur ada baiknya kita jadikan sebuah disiplin hati. Maksudnya apa? Maksudnya menjadikan rasa syukur ini sebagai sebuah praktek yang kita lakukan tiap hari, yang menjadi daily habit kita dan konsisten kita lakukan baik di musim yang baik dalam hidup kita maupun di musim yang sulit dalam hidup kita. Semakin kita melatihnya tiap hari, aku percaya semakin banyak hal yang baik yang terjadi dalam hidup kita. Pertanyaannya gimana caranya? Nah, misalnya membuat jurnal gratitude. Aku sendiri udah melakukannya beberapa bulan ini and it excellent simple. Terus juga berdoa untuk merefleksikan diri, merenung sesuai dengan agama dan kepercayaan yang kita anut. And then quality time dengan keluarga juga bisa ya, dan banyak hal lain yang bisa kita lakukan. Namun seringkali kita menganggap ucapan syukur ini karena perasaan kita, karena emosional yang kita punya gitu. Padahal rasa syukur ini baiknya itu dijadikan disiplin ketimbang hanya sebagai respon akan keadaan kita, karena memang keadaan kita akan selalu berubah-ubah. Nah, di video kali ini aku akan memberi tips bagaimana kita boleh mengucap syukur dan membuat rasa syukur itu menjadi sebagai sebuah disiplin dalam hidup kita, karena rasa syukur itu seperti otot ya, kita harus latih setiap hari biar semakin kuat.
Yang pertama adalah menjadikan hubungan atau relationship sebagai prioritas dalam hidup kita. Sebenarnya ada 3 kebutuhan dasar psikologis manusia. Yang pertama adalah merasa dicintai dan mencintai. Yang kedua adalah kebutuhan untuk penerimaan, acceptance, termasuk di dalamnya itu dihargai, dihormati, dan diakui atau pengakuan ya. And then yang ketiga adalah kebutuhan untuk merasa dibutuhkan. Nah, ketiga hal ini kita dapat dari mana sih? Dari orang-orang di sekitar kita. Misalnya dari keluarga kita, dari orang-orang yang menyayangi kita ya, yang mengenal kita, dari sahabat kita, dari pasangan kita. Gak ada yang salah dengan mengejar karir sebaik-baiknya. Namun ketika kita fokus dalam relationship dalam hidup kita, itu akan lebih banyak mengajarkan kita untuk lebih mengucap syukur ketimbang mengejar uang yang gak pernah akan ada habisnya. Yang kedua adalah prioritaskan yang penting atau yang esensi. Sebagai seorang minimalis, hal yang paling tergampang adalah menyingkirkan barang-barang yang gak prioritas, yang gak penting dalam hidup kita. Singkirkan barang-barang yang misalnya kita jarang gunakan atau yang gak kita butuhkan lagi, agar kita lebih fokus nih pada hal yang penting, pada hal-hal yang esensi dalam hidup kita. Termasuk juga sang mantan. Bercanda-bercanda. Nah, circle atau pertemanan juga ya harus kita filter ya. Bukan berarti kita nggak bisa berteman sama siapa saja, tapi semakin kita bertambah usianya, kita harus lebih mengenali mana yang teman, mana yang sahabat. Kenali apa dan siapa yang penting dalam hidup kamu. Begitu juga dengan waktu ya. Kalau misalnya kamu lebih baik menginvestasikan waktu kamu pada hal-hal yang kamu really appreciate. Ini biasanya akan membawa kita secara otomatis pada top priority dalam hidup kita. Yang ketiga, appreciate yourself. Ketika kita tiap pagi pergi kerja, terus sampai di rumah udah sore, and then terus masak, beresin rumah, beresin pekerjaan-pekerjaan lainnya. Kalau yang udah berumah tangga, pasti lebih repot lagi ya, karena harus ngurus suami dan anak. Kalau udah malam itu istirahat, tidur. Dan ini yang biasanya kita lakukan tiap hari, and kita feel boring. Kenapa kita nggak coba enjoyable our life? Kalau kamu masih single, appreciate dengan memanfaatkan waktu-waktu sendiri kamu yang kamu punya sekarang untuk membenahi dirimu sendiri menjadi the best version of you. Kalau misalnya kamu memiliki hubungan dan pasangan nanti kelak, jadi sama-sama berkualitas jadinya. Kalau kamu misalnya seorang ibu rumah tangga, make your day account to be a good mom, to be a good wife ya, dan spending time with your kids. Pastikan dia menjadi anak yang berkarakter, anak yang sehat, anak yang baik, anak yang berintegritas di masa depannya. Love your life every single day. Begitu juga dengan dunia pekerjaan. Coba lihat pekerjaan kamu sebagai apa ya? Sebagai tempat atau sarana untuk kamu bisa mengembangkan potensi kamu. Oke, mungkin banyak dari kita yang punya pekerjaan yang sebenarnya kita nggak suka. Atau mungkin lebih tepatnya, kita punya pekerjaan yang nggak sesuai dengan passionnya kita. Tapi coba lihat dari perspektif yang lain, bahwa dengan melakukan pekerjaan kita sebaik-baiknya, itu adalah bentuk tanggung jawab untuk hidup kita, dan juga bentuk tanggung jawab untuk keluarga kita. Yang keempat, memberi batasan. Seriously, ini yang sering terjadi dalam hidup kita. Seringkali kita nggak kasih batasan yang cukup untuk diri kita sendiri. In the end, kita akan sering melihat seperti ini. Kok hidup aku nggak sesukses teman aku yang karirnya bagus? Kok hidup aku nggak sebahagia teman aku yang sudah menikah? Atau kok hidup aku nggak berwarna ya seperti teman aku yang udah punya anak, dan lain sebagainya. Instead, memberi batasan buat kita is letting yourself to know that you are acceptable. Kamu nggak harus sama dengan si A yang udah punya apartemen. Kamu nggak harus mirip dengan si B yang udah keliling dunia. Jadi ada 3 hal yang harus kita ingat ketika kita mau memberi batasan untuk kita agar kita lebih bersyukur. Yang pertama adalah kamu nggak perlu pengakuan atau pembuktian. You don't have to prove yourself. Karena setiap orang
punya batasannya masing-masing. Dan kamu nggak perlu nih membandingkan hidup kamu dengan hidup orang lain. And then yang kedua, pahami kebutuhanmu. Understand your need. Remember, seiring dengannya bertambah waktu, kebutuhan kita juga akan berubah. And people can change. And it's natural buat kita, misalnya untuk yang umur 30 tahun itu berbeda kebutuhannya dengan orang lain walaupun di usia yang sama. So, understand that. And then yang ketiga adalah speak positive affirmation, atau kita biasanya sebut ini kayak positive self-talk ya. Dengan cara apa? Dengan cara perkatakan dan lakukan. Speak to yourself, walau kadang-kadang ya kita kayak sedikit meragukan, but commit, speak positive affirmation to yourself. Yang kelima, luangkan waktu untuk menulis. Seperti yang sudah aku sebutin di awal, kalau untuk beberapa bulan ini aku udah buat satu buku, satu jurnal gratitude. Jadi tiap hari sebelum tidur, aku coba deh nulis minimal 3 hal yang aku bisa syukuri tiap hari. Misalnya nih, hari ini aku bersyukur karena pekerjaan yang sudah deadline sudah selesai. And then, aku juga bersyukur karena tanaman yang sudah aku rawat 3 bulan itu udah bertunas. Dan masih banyak hal yang bisa kita tulis di dalam jurnal gratitude, tapi usahakan menulis secara spesifik. Praktek buat gratitude journal ini, kalau menurut aku itu sangat ampuh untuk kita lebih aware kalau banyak hal-hal yang baik kok yang terjadi dalam hidup kita. Banyak hal-hal yang positif yang bisa kita hitung yang terjadi dalam hidup kita. Namun bukan berarti kita menyangkal hal-hal yang buruk yang terjadi dalam hidup kita. Bad things happen, bad things could happen in our life. Tapi kita harus lebih fokus pada hal yang baik, karena hal itu akan memungkinkan kita untuk melihat there is always good things even in the bad things. Gratitude journal ini kalau menurut aku kayak sebuah gerbang pintu untuk kita biar bisa lebih feel joy, lebih sukacita, dan juga kita juga bisa memiliki harapan baru tiap harinya dalam kehidupan kita, dalam segala keadaan kehidupan kita. So, kalau menurut aku sekarang ambil pulpenmu, segera tulis nih di satu buku, terserah mau buku apa, tuliskan 3 hal minimal yang bisa kamu syukuri tiap harinya. Dan biasa kalau udah seminggu, kamu coba baca. And then kamu akan melihat kalau ketika kamu baca gratitude journal itu akan kayak seperti mood booster buat kamu, dan sebagai pengingat kalau kamu sedang dalam keadaan yang gak enak gitu. That's it, aku tutup video kali ini dengan satu quote dari David Steinruss. Benar gak ya spellingnya? Dia berkata seperti ini. So, it is not happiness that makes us grateful. It's gratefulness that makes us happy. Kalau kamu suka isinya, kalau kamu suka kontennya, jangan lupa like, subscribe, dan komentar di kolom di bawah. Jangan lupa untuk follow Instagram aku, A Girl and Minimalist. And I think see you in the next video. Bye-bye. Bye.